Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Afriani Pelangiran, NIRIM 2020218691. Di sini saya akan menceritakan tentang kisah seorang nabi dalam Alkitab, yaitu Nabi Yunus, yang ketika mendapat panggilan dari Tuhan, ia lari meninggalkan panggilan tersebut. Selamat menyaksikan. Nabi Yunus adalah anak dari ayah yang bernama Amitai dan ibunya bernama Rifkah. Pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatnya sambil berkata, Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan membantu kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, Marilah kita membuang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malaikat. Mereka membuang undi dan Yunus layak terundi. Berkatalah mereka kepadanya, Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa mana engkau? Sahutnya kepada mereka, Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menciptakan lautan dan daratan. lalu takutlah mereka. Tetapi mereka tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat kepada Yunus. Yunus mengatakan kepada mereka bahwa angkatlah dan campakkan aku ke dalam laut, sehingga laut menjadi tenang. Tetapi mereka berusaha untuk mendayung perahu itu agar kembali ke darat. Namun laut semakin bergelora menyerang mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan, Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat lalu melemparkan Yunus ke dalam lautan, dan laut berhenti. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Lalu mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta menyeberangkan besar. Maka habis kemudian Tuhan menaruh seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dalam perut ikan itu. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku bergumam, dan kau dengarkan suaraku. Dan kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku berlari saya, dan segala gelora dan dombakmu meliputi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan kamu, mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayarkan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Yunus mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan lakukan kepadanya dan telah menyelamatkan jiwanya. Kemudian datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya.
Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Maka bersiaplah Yunus dan pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota, sehari perjalanan laut jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang. orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah kabar itu sampai kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduk ia di atas. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Namun ketika Yunus mendengar bahwa Tuhan telah menyesal atas malapetaka yang hendak ditimpakan kepada bangsa Niniwe, maka ia marah kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, bukankah telah aku katakan ketika aku masih di negeriku, dan dahulu aku lari ke Tarsis karena aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan menyesal atas malapetaka yang hendak ditimpakannya. Tetapi sekarang cabutlah kiranya nyawaku, sebab untuk apa aku hidup?" Lalu firman Tuhan kepada Yunus, "Layakkah engkau marah?" Kemudian Yunus lari meninggalkan kota itu dan ia duduk di sebuah bukit dan mendirikan pondok di sana. Dan atas penentuan Tuhan maka tumbuhlah sebatang pohon jara yang melebihi tinggi Yunus, dan pohon itu menaungi Yunus. Dan pohon itu juga telah menghibur Yunus dari segala kekesalannya. Kemudian pada keesokan harinya dan atas penentuan Tuhan, maka datanglah seekor ulat lalu menggerek semua daun dari pohon jara itu sehingga pohon jara itu menjadi layu. Dan atas penentuan Tuhan pula lah ketika keesokan harinya matilah pohon itu, dan bertiuplah angin timur yang panas dan terik sehingga menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah Yunus dan berkata, "Tuhan, kiranya lebih baik aku mati daripada hidup." Lalu Allah berfirman kepada Yunus, "Layakkah engkau marah atas pohon jara itu, yang di dalamnya tidak ada jeripayahmu sedikit pun, dan yang tidak engkau tumbuhkan? Begitupun dengan aku sayang kepada bangsa Niniwe, yang di dalamnya ada 120.000 jiwa, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan ternak yang banyak." Pelajaran yang diambil dari kitab Yunus ini yaitu terkadang kita sebagai manusia lebih mementingkan diri kita sendiri. Terkadang juga kita bahagia melihat penderitaan orang lain, namun kadang kita bersungut-sungut ketika orang itu, bangsa itu gagal mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Tetapi marilah kita untuk seperti Tuhan, walau kita tidak dapat menjadi Tuhan, tidak dapat seperti Tuhan, karena kita adalah manusia yang sering berkekurangan. Marilah kita untuk meneladani kasih sayang Tuhan kepada bangsa yang telah berdosa kepadanya, kepada bangsa yang kejahatannya telah sampai kepada Tuhan. Kiranya Tuhan